Kasian kasian A few moments later. Halo semua, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pengambilan keputusan. Ada berbagai pendapat tentang berbagai macam dan model untuk membuat suatu keputusan. Yang pertama yaitu menurut Quade. Menurut pendapat ini, model dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama model kualitatif dan yang kedua model kuantitatif. Yang kedua yaitu menurut Goulet dan Hicks. Ada 3 model menurut pendapat ini. Yang pertama yaitu model probabilitas, dan yang kedua yaitu model nilai harapan, dan yang ketiga yaitu model matriks. Yang ketiga yaitu menurut Fisher. Menurut pendapat ini, model pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu model preskriptif dan yang kedua yaitu model deskriptif. Model menurut Quade. Ada 2 model klasifikasi pengambilan keputusan menurut Quade, yaitu yang pertama model kuantitatif. Model kuantitatif atau dalam hal ini adalah model matematika adalah serangkaian asumsi yang tepat yang dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti. Ini dapat berupa persamaan atau analisis lainnya, atau merupakan instruksi bagi komputer yang berupa program-program untuk komputer. Adapun ciri-ciri pokok dari model ini ditetapkan secara lengkap melalui asumsi-asumsi dan kesimpulan berupa konsekuensi logis dari asumsi-asumsi tanpa menggunakan pertimbangan atau intuisi mengenai proses dunia nyata atau praktik atau permasalahan yang dibuat model untuk pemecahannya. Adapun contoh model kuantitatif yaitu indikator dari pemerataan dan perluasan pendidikan, yaitu APK atau angka partisipasi kotor dan APM atau angka partisipasi murni. Untuk menentukan APM tersebut dapat digunakan rumus sebagai berikut. APM sama dengan usia 7-12 tahun yang ditampung di sekolah per usia 7-12 tahun seluruh siswa kali 100%. Yang kedua yaitu model kualitatif. Model kualitatif berdasarkan atas asumsi-asumsi yang ketepatannya agak kurang jika dibandingkan dengan model kuantitatif, dan ciri-cirinya digambarkan melalui kombinasi dari deduksi-deduksi asumsi-asumsi tersebut dengan pertimbangan yang lebih bersifat subjektif mengenai proses atau masalah yang pemecahannya dibuatkan model. Contoh metode kualitatif yaitu peningkatan mutu dan relevansi pendidikan merupakan masalah yang perlu dicari solusinya sehingga tidak terjadi lagi kondisi-kondisi yang memprihatinkan di dunia pendidikan di Indonesia. Adapun faktor yang signifikan dan menjadi alternatif solusi dalam masalah peningkatan mutu pendidikan adalah manajemen yang efektif dan potensial, serta berbentuk sekolah-sekolah yang mandiri, yaitu sekolah yang mampu mengelola dirinya sendiri tanpa harus menunggu instruksi dari atasan, sehingga kemandirian dan kebebasan dalam mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki dapat menghasilkan karya-karya yang orisinil yang berguna bagi peningkatan mutu pendidikan. Model menurut Goulet dan Hicks. Ada 3 model klasifikasi pengambilan keputusan menurut Goulet dan Hicks, yaitu yang pertama model probabilitas.
Model probabilitas pada umumnya, model-model keputusannya merupakan konsep probabilitas dan konsep nilai harapan memberi hasil tertentu atau the concept of probability and expected. Adapun yang dimaksud dengan probabilitas adalah kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu peristiwa tertentu atau the chance of particular event occurring. Demikian juga halnya dengan probabilitas statistik atau proporsi statistik dikembangkan melalui pengamatan langsung terhadap populasi atau melalui sampel dari populasi tersebut. Sampel itu sendiri merupakan bagian yang dianggap mewakili keseluruhan populasi. Adapun contoh model probabilitas yaitu pengambilan keputusan yang diambil seorang mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap pembiayaan pendidikan di Indonesia yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Mahasiswa tersebut ingin mencari perbandingan besar biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pendidikan dengan dana masyarakat serta besarnya bantuan luar negeri untuk pendidikan. Setelah mengelompokkan data berupa dana-dana yang berasal dari masyarakat, pemerintah, dan dana bantuan dari luar negeri secara statistik, maka mahasiswa tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa dana untuk pembiayaan pendidikan paling besar bersumber dari dana masyarakat. Yang kedua yaitu model konsep tentang nilai harapan. Konsep tentang nilai harapan ini khususnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang akan diambilnya nanti menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang telah diperhitungkan bagi situasi dan kondisi yang akan datang. Adapun nilai yang diharapkan atau nilai harapan dari setiap peristiwa yang terjadi merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa itu dikalikan dengan nilai kondisional. Sedangkan nilai kondisionalnya adalah di mana terjadinya peristiwa yang diharapkan masih diragukan. Contoh model tentang nilai harapan yaitu perwujudan championship school merupakan visi dari setiap sekolah saat ini. Setiap kepala sekolah berlomba-lomba untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga tercipta championship school tersebut. Adapun solusi dari perwujudan sekolah juara seperti ini dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu championship school harus berorientasi pada siswa atau learner center. Yang kedua, championship school harus memenuhi kepuasan pelanggan sehingga tidak terjadi keluhan dari publik. Yang ketiga, memiliki standar yang tinggi dengan ekspektasi atau harapan yang tinggi. Yang keempat, personalisasi masalah sebagai model organisasi. Yang ketiga yaitu model matriks. Selain model probabilitas dan nilai harapan atau probability and expected value, ada juga model lainnya. Model lain tersebut misalnya adalah model matriks atau the Payoff matrix model. Model matriks merupakan model khusus yang menyajikan kombinasi antara strategi yang digunakan dan hasil yang diharapkan. Model matriks terdiri atas dua hal, yakni baris dan lajur. Baris atau row bentuknya mendatar, sedangkan jalur atau kolom bentuknya menegak atau vertikal. Pada sisi baris berisi macam alternatif strategi yang digelarkan oleh pengambilan keputusan, sedangkan pada sisi jalur berisi kondisi dan nilai harapan dalam kondisi dan situasi yang berlainan. Model menurut Fisher. Ada dua model klasifikasi pengambilan keputusan menurut Fisher, yaitu yang pertama model preskriptif atau normatif. Model yang menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan dengan cara memberikan pedoman dasar, agenda, jadwal, dan urutan-urutan yang membantu kelompok mencapai konsensus. Model ini disebut juga sebagai model normatif. Penerapan model preskriptif atau model normatif meliputi 5 langkah, yaitu yang pertama, orientasi, yaitu menentukan bagaimana situasi yang dihadapi. Yang kedua, evaluasi, yaitu menentukan sikap yang perlu diambil. Yang ketiga, pengawasan,
yaitu menentukan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Dan yang keempat, pengambilan keputusan, yaitu menentukan pilihan atas berbagai alternatif yang telah dievaluasi. Yang kelima, pengendalian, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil keputusan. Yang kedua yaitu model deskriptif, model yang menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan. Model ini juga menerangkan atau menggambarkan segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Model ini juga memberikan kepada manajer informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan-keputusan dan tidak menawarkan penyelesaian masalah. Pengambilan keputusan merupakan proses interaksi antara input-input sebagai bahan dasar pembentukan suatu model keputusan yang terdiri atas tujuan organisasi, kendala-kendala intern, kriteria pelaksanaan, dan berbagai alternatif pemecahan masalah. Interaksi tersebut diharapkan akan menghasilkan output yang baik yang berupa pelaksanaan keputusan, pengendalian, dan umpan baliknya. Baiklah, sekian pembahasan dari saya mengenai klasifikasi model pengambilan keputusan. Jangan lupa share, like, dan komen.